Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini mungkin untuk video kuliah struktur tahan gempa, ini mungkin video terakhir. Jadi di sini di video terakhir ini saya akan kalau kemarin kita sudah bicara tentang kita sudah belajar tentang memodelkan gaya gempa dengan metode respons spektrum. Sekarang gaya gempa ini kita modelkan dengan menggunakan model statis. Jadi gaya gempanya dianggap sebagai beban statis. Jadi di SNI 2019 juga sudah sebenarnya sudah ada langkah-langkahnya, tapi di sini saya berikan rangkuman saja. Jadi dari PDF-nya yang kemarin ya. Jadi dari sini itu nanti akan saya tunjukkan di poin 7 atau sepertinya poin 7. Mungkin sebentar. Jadi di sini prosedur gaya lateral ekivalen. Kalau kita lihat dia di sini kira-kira. Jadi kalau kalian mau belajar langsung dari PDF-nya, itu dari persamaan yang ada di sini, dia itu seakan semacam loncat-loncat gitu. Jadi dari 78 nanti kita akan merujuk kembali ke 7.7.6 dan seterusnya. Jadi kadang meloncat ke belakang, kadang kita harus meloncat ke depan. Makanya di sini saya berikan sedikit apa namanya ini langkah-langkah pengerjaan di mana dia ini urut dari yang pertama yang dicari apa dulu, yang dikerjakan apa dulu, sampai terakhir nanti akan ketemu beban gempa yang dimodelkan secara beban statis. Jadi gaya gempa yang bebannya secara beban statis seakan-akan dia statis ya, statis ekivalen. Baik di sini oh ya jangan saya ingin mengingatkan juga untuk file PDF, file ini ya file Word nanti akan saya berikan link downloadnya di deskripsi nanti silakan kalian lihat. Oke, di sini sudah saya berikan langkah-langkahnya dari nomor 1 sampai langkah nomor 10. Jadi langkah pertama, sebenarnya langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan langkah 4 itu kita hanya mencari variabel-variabel saja berdasarkan ada tabel di situ. Yang pertama kita menghitung atau menentukan nilai faktor keutamaan gempa IE berdasarkan tabel 4. Jadi faktor keutamaan gempa ini pengaruhnya berdasarkan dari jenis penggunaan struktur. Apakah gedung, misal kita gedung ya, bicara tentang gedung. Misal gedung kita gunakan sebagai apakah rumah tinggal biasa, apakah perkantoran untuk gedung pendidikan, ataukah untuk misal rumah sakit. Itu akan berbeda nilai faktor keutamaannya. Artinya semakin semakin vital suatu bangunan, maka nilai IE-nya itu akan semakin besar. Jadi nilai IE itu kalau di tabel 4 mungkin akan saya tampilkan di sini. Di tabel 4 itu adalah IE ya, faktor keutamaan gempa. Itu ada 3 ya, jadi ada 3 angka, jadi 1 per 1,25 dan 1,5. Itu tergantung dari kategori resiko. Jadi ada kategori resiko 1, 2, 3, dan 4. Kita lihat dari tabel 3. Ini yang saya bilang tadi, apakah gedung biasa, hanya rumah perumahan biasa, itu maksudnya ke kategori resiko 1 atau 2, atau dia lebih tinggi lagi, artinya pengguna bangunan itu agak banyak, lebih banyak, dia termasuk misal gedung pertemuan, stadion, dan seterusnya itu, atau kategori resiko keempat, misal tadi ada rumah sakit, gedung pendidikan, dan seterusnya. Dan lain bisa kalian lihat di situ. Jadi yang jelas, langkah pertama kita harus menentukan nilai IE tadi berdasarkan tabel 4. Kemudian nomor 2 kita harus tentukan, ini penting juga, tentang kategori desain seismik atau KDS. Ini dihitung atau ditentukan berdasarkan nilai SDS dan SD1 yang sudah kita hitung di respons spektrum. Jadi kalau misalnya kemarin kita belajar tentang respons spektrum, ini mungkin saya tunjukkan lagi ya. Jadi di sini kita menghitung nilai SDS dan SD1. Ya nih. Jadi kalau ini yang kita kerjakan kemarin, nilai SDS-nya 0,684, nilai SD1-nya 0,6. Ini harus kita cari dulu, walaupun nanti nggak disuruh menghitung kurva respons spektrum, maka mau nggak mau kalau kita mau menghitung statik ekivalen, kita harus mencari nilai SDS dan SD1. Ya caranya tinggal kalian review dari video yang kemarin. Itu langkah nomor 2, kemudian dari
Nah, ini kategori desain seismik ini nanti akan menjadi penentu jenis sistem struktur yang akan kita gunakan. Jadi kalau umumnya di Indonesia itu kan ada dua ya, jadi struktur beton bertulang atau struktur baja. Jadi nanti kalau portal, karena gedung itu kan portal ya, portal atau frame, atau kalau di bahasa di SNI nanti adalah rangka batang pemikul momen. Jadi kalau rangka saja itu adalah truss, tapi kalau ada rangka pemikul momen itu adalah frame. Jadi nanti mungkin saya tuliskan di sini. Jadi frame atau rangka batang. Rangka batang pemikul momen itu ada tiga. Yang pemikul momen biasa, kemudian menengah, kemudian yang terakhir adalah khusus. Jadi ada rangka batang pemikul momen biasa, rangka batang pemikul momen khusus, dan rangka batang pemikul momen menengah ya, menengah kemudian khusus. Jadi di sini semakin ke bawah ini ya, jadi semakin dia misal pemikul momen khusus itu artinya nanti akan muncul suatu apa ya, semacam detailing yang lebih kompleks daripada pemikul momen menengah atau pemikul momen biasa. Jadi dari penentuan ini entah nanti apakah beton bertulang ataukah struktur baja, itu rangka batang pemikul momen ada dibagi menjadi tiga ini. Nah, nanti pemilihannya ini itu berdasarkan dari tadi penentuan KDS, kategori desain seismik. Nanti kita coba bareng-bareng masuk ke contoh soal. Jadi yang kedua ya, yang nomor langkah kedua kita harus mencari ditentukan kategori desain seismik, dan nanti ada kelanjutannya harus menentukan eh, ini nanti ya di langkah kaitannya ada di langkah nomor 4, yaitu menentukan koefisien modifikasi respon R berdasarkan KDS di tabel 12. Itu nanti yang langkah ketiga kita harus mencari nilai CT dan X berdasarkan tabel 18. Yang jelas dari langkah 1 sampai 4 ini kita harus mencari koefisien-koefisien yang kita tentukan, yang ditentukan di SNI gempa yang terbaru ya tentunya. Kemudian langkah nomor 5 kita menghitung nilai periode struktur. Langkahnya seperti itu. Kalau periode struktur itu biasanya kita memodelkan menggunakan program. Jadi ada modal ya, jadi modal analisis itu akan muncul T atau periode struktur. Kemudian bisa juga rumusnya dari SNI ada ini ya, CT kali HN pangkat X. Kemudian bisa juga ada persamaan sederhana, jadi tinggal jumlah tingkatnya berapa dibagi 10 atau dikali 0,1. Jadi misal ada gedung, kalian mengerjakan gedung 10 lantai, maka kira-kira nilai periodenya itu adalah ya 10 lantai tadi ya dibagi 10 yaitu 1 detik. Jadi kira-kira seperti itu. Nanti kalau misal kalian menghitung menggunakan TA yang ini, yang persamaan dari SNI, atau memodelkan dengan program ya, jadi program kemudian ada modal analisis, itu akan muncul ya kira-kira nilai periodenya akan mirip seperti ini. Jadi jumlah tingkat dibagi 10. Itu langkah nomor 5 mencari nilai periode struktur. Kemudian langkah nomor 6 menghitung faktor K. Jadi ada ketentuannya seperti itu. Jika nilai T tadi ya, periode itu kurang dari 0,5 maka K sama dengan 1. Jika periodenya lebih dari 2,5 maka nilai K sama dengan 2. Kalau diantaranya itu antara 0,5 sampai 2,5 maka kita harus cari menggunakan interpolasi linear. Ini rumusnya kemarin juga sudah saya sampaikan juga. Nanti kita coba masuk ke contoh soal. Masuk ke langkah nomor 7, kita menghitung nilai koefisien respon seismik. Oh, ini mungkin maaf ini masih 100%. Ini semoga masih ini kira-kira harusnya bisa dibaca ya, dan bisa dilihat. Jadi langkah ke-7 saya ulangi. Mungkin saya ulang dari awal sedikit ya. Jadi langkah nomor 4 itu langkah 1 sampai langkah nomor 4 itu menghitung ada konstanta-konstanta tertentu yang sudah ditentukan di SNI. Kemudian langkah nomor 5 kita menghitung periode struktur. Langkah ke-6 kita menghitung faktor K berdasarkan dari periode struktur tadi yang sudah kita hitung di langkah nomor 5. Kemudian nomor 7 kita menghitung nilai koefisien respons seismik, atau ini simbolnya adalah CS. Rumusnya adalah seperti itu, SDS dibagi R per IE. Kemudian ada batasan maksimal dan batasan minimal, nanti kita langsung jabarkan saja di contoh soal. Itu langkah nomor 7. Langkah nomor 8 itu menghitung nilai gaya geser
dasar seismik. Jadi V sama dengan CS dikali W, di mana CS-nya kan tadi sudah ya. Jadi langkah nomor 7 kita sudah menghitung CS. Kemudian W ini adalah berat seismik. Jadi berat, gampangnya berat bangunan secara totalnya. Jadi baik dari berat sendirinya ataupun mungkin dari beban mati, beban hidup. Itu yang kita massa, yang jelas massa ya. Jadi massa yang menimbulkan suatu ya massa seismik ya, berat seismik lah. Kemudian langkah nomor 9, menghitung faktor distribusi vertikal CVX, itu rumusnya seperti itu. Nanti untuk langkah nomor 9 akan lebih mudah kalau kita kerjakan menggunakan Excel, karena per lantai kita harus hitung satu persatu. Kemudian nomor 10 baru kita menghitung gaya gempa statik ekuivalen Fx. Jadi Fx sama dengan CVX, tadi faktor per lantainya dikali dengan gaya V, jadi gaya geser dasar. Itu langkah-langkah untuk pengerjaan gaya gempa statik ekuivalen. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya seperti ini. Jadi ada proyek gedung rumah sakit, lokasinya di Semarang. Ini sebenarnya meneruskan dari contoh soal yang video kemarin. Di video kemarin ini sama ya, jadi lokasinya ada di Semarang. Tanahnya misal juga tanah situs kelas D. Kemudian bedanya di sini saya tambahkan ini proyek gedung rumah sakit. Jadi nanti untuk faktor keutamaan gempa akan langsung diketahui. Kemudian ini tanahnya juga SD sudah. Kemudian ada tambahan lagi bangunannya ini, rumah sakitnya ini 6 lantai. Jadi 6 lantai. Jadi untuk bangunan gempa itu biasanya yang berpengaruh itu adalah ketinggian, bukan apa namanya, luas atau sempit ya. Jadi yang penting dia tinggi itu akan pengaruh. Makanya di sini saya gambarkan hanya 3 kolom ya, nggak masalah, entah itu 3 kolom atau 10 kolom, nggak masalah. Yang jelas tingkatnya ada 6. Jadi 6 lantai dengan atap dek beton. Kira-kira seperti ini. Jadi ketinggiannya adalah seperti ini, bisa dilihat. Kemudian berat seismiknya masing-masing lantai, misal udah langsung diketahui. Angkanya seperti itu, lantai 1 sampai lantai atap ya, lantai atap, lantai 6. Lantai 6 itu maksudnya di atap sini ya. Jadi ini lantai 1 itu adalah dari nanti kalau kalian memodelkan suatu di program ya, yang namanya lantai 1 itu adalah yang kita hitung dari sini. Jadi dari balok lantai apa ya, lantai atau ring balok lantai 2 sama kolom lantai 1. Itu adalah lantai berat efektif lantai 1. Kemudian kalau lantai 6 ya dari apa namanya ini, atapnya ini, kemudian ada kolomnya. Kolom lantai 5 atau kolom lantai berapa itu berarti? Kolom lantai 6. 1 2 3 4 5. Oke, kolom lantai 6 dan atap decknya. Itu adalah berat seismik efektif lantai atas, lantai 6. Oke, caranya seperti itu. Kemudian, oke, kita coba masuk ke, mungkin kita akan coba tuliskan saja di sini. Ini kan saya hapus. Jadi langkah pertama itu kita tentukan tadi nilai IE. Jadi langkah 1. Jadi tabel, sebentar. Jadi tabel berapa tadi? Kita lihat. Tabel 4 ya. Oke, tabel 4. Langkah nomor 1, tabel nomor 4 untuk menentukan IE. Kalau kita lihat di sini, tadi rumah sakit ya. Jadi rumah sakit dia masuknya ke kategori resiko 4. Kategori resiko 4, di mana faktor keutamaan gempanya IE-nya adalah 1,5. Jadi kita masukkan di sini 1,5. Kemudian langkah nomor 2, menentukan KDS, kategori desain seismik. Jadi kita perlu nilai SDS dan SD1. Jadi SDS-nya mana tadi? Oh, di atas ya. Oke, ini ya. Jadi SDS-nya 0,684, SD1-nya 0,5.
0,684. Kemudian kita lihat dari tabel 8. Akan saya searching saja tabel 8 di kategori desain seismik. Jadi di sini ada tabel 8 dan tabel 9. Jadi kategori desain seismik ini didasarkan dari dua. Jadi ada SDS dan SD1. Salah satunya kita pilih yang paling riskan ya. Jadi yang paling besar. Jadi misal tadi SDS-nya 0,684. Dia lebih dari 0,5. Dia di sini masuknya ke kategori ini 4 KD. Kita tuliskan untuk ini tabel 8 ini adalah KDS D. Kemudian ini untuk SD1 dari tabel 9. Ya, tabel 9 SD1-nya 0,6. Kategorinya 4, dia masuknya berarti ini ya. Jadi dia lebih dari 0,2, dia masuknya juga D. Kemudian jadi kalau misalnya kalian akan misal kalian jumpai misal untuk SDS-nya dia ketemunya KDS C, kemudian SD1 ketemunya KDS D, maka nanti yang diambil adalah yang paling yang paling besar yaitu ya D ya, KDS D. C sama D itu lebih rawan kita gunakan yang paling ekstrim yaitu KDS D. Seperti itu caranya. Kita sudah langkah nomor 2 di kategori desain seismik kelas D. Kemudian langkah nomor 3. Kita cari berdasarkan tabel berapa tadi? Tabel 18 ya. Jadi tabel 18 untuk mencari koefisien CT dan X. CT dan X. Tabel 18. Oke. Jadi ini mungkin kita harus cari ini dulu ya. Jadi langkah 3 sama langkah 4 mungkin agak kebalik. Jadi langkah 18 CT dan X itu tergantung dari tipe struktur. Tapi nggak masalah. Kita mau tentukan langsung saja. Kita mau buat rumah sakit tadi dibangun dengan struktur beton bertulang. Artinya rangka beton pemikul momen. Artinya nilai CT-nya sama dengan 0,0466. 0,0466 nih ya. Kemudian X-nya adalah 0,9. Jadi di sini 0,0466 X-nya tadi 0,9 ya. Ini berdasarkan struktur beton bertulang. Kemudian langkah nomor 4 ini yang mungkin agak kebalik, jadi mungkin langkah 4 dulu. Kita tentukan strukturnya dulu, baru kita cari nilai CT dan X dari tabel 18. Sekarang langkah nomor 4, kita cari dari tabel 12. Ini ya, tabel 12. Kita search di sini, tabel 12. Ada di sini. Ya, jadi di sini adalah ada banyak sistem pemikul gaya seismik atau kalau kemarin di video berapa ya? Video ketiga kalau nggak salah atau keempat ada struktur atau apa ya? Sistem peredam gempa ya. Jadi ini sebenarnya sama. Jadi sistem pemikul gaya seismik atau struktur asli bangunan dia yang bisa menahan gaya seismik. Jadi sebenarnya semua jenis struktur itu dia bisa menahan gaya, tapi walaupun nanti angka redamannya akan berbeda-beda. Ini yang akan kita cari. Jadi misal kita tadi rangka batang pemikul momen atau frame itu ada di poin C. Jadi ada sistem dinding penumpu, sistem dinding geser, ada sistem rangka. Kalau rangka saja itu adalah truss ya, jadi atau ya sistem rangka batang. Kalau kemudian di sini ada rangka pemikul momen, sistem rangka pemikul momen. Oh, mungkin ini saya akan perbesar.
Ya, semoga kelihatan ya. Jadi sistem rangka pemikul momen di sini ada, kita fokuskan saja di ada nomor 1 sampai 7. Jadi kalau nomor 1 sampai 4 itu adalah frame baja. Jadi ada pemikul momen khusus, pemikul momen menengah, pemikul momen biasa. Kemudian nomor 5 sampai nomor 7 itu adalah untuk frame beton bertulang. Ada pemikul momen khusus, pemikul momen menengah, dan pemikul momen biasa. Nah, kemudian kita lihat, misal kita tadi sudah tentukan beton bertulang. Jadi kita fokusnya ke sekarang lebih fokus ke nomor 5, 5, 6, dan 7. Tadi kategori resikonya itu adalah kelas D ini. Jadi kalau kita lihat di sini 1, 2, 3 kolom nomor atau kolom nomor 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita fokusnya ke sini 6, 5, 6, 7, dan 8. Nomor 6 itu adalah TI, itu artinya adalah tidak diizinkan. Jadi ketinggian bangunan nggak diizinkan untuk kategori desain seismik D. Untuk rangka beton pemikul momen biasa itu nggak boleh, nggak diizinkan. Kemudian nomor 7, 7 tadi udah benar ya, tidak diizinkan ya. Kemudian nomor 6, nomor 6 itu tadi pemikul momen menengah. Ini harusnya nomor 5 ya, 5, 6, 7 ya, bukan 6, 7, 8. Nomor 5, kita ulang lagi, nomor 5 itu adalah rangka beton bertulang pemikul momen khusus. Tadi kategori desain seismiknya adalah, ini ditulisnya adalah TB, artinya tidak dibatasi. Tidak dibatasi itu artinya ketinggiannya boleh bebas, nggak ada batas. Asal dia nanti memenuhi dari kaidah kekuatan struktur ya. Jadi artinya dari SNI gempa itu nggak dibatasi, boleh terserah. Kemudian yang ada tadi ya, TI itu adalah tidak diizinkan, itu adalah untuk pemikul momen menengah dan pemikul momen biasa. Jadi dari 5, 6, 7 yang diperbolehkan itu hanya nomor 5, yaitu pemikul momen khusus. Maka kita tuliskan di sini, tabel 12. Jenis strukturnya adalah rangka batang atau apa tadi? Rangka beton ya, rangka beton bertulang. Beton bertulang, pemikul momen khusus. Jadi nanti ini jenis struktur ini nanti akan lebih detailnya kalian akan dapatkan di ini ya, struktur beton. Jadi nanti akan muncul apa namanya ini, detailing yang lebih spesifik. Artinya entah nanti sengkangnya jadi lebih rapat, jadi ada apa namanya, dimensi sengkang minimal, ada mungkin eh, jumlah tulangan longitudinalnya akan lebih besar, dan nanti akan juga ada ketentuan sambungan balok dan kolom yang lebih ketat lagi. Nah, itu adalah nanti kalian belajar lagi di struktur beton. Kemudian langkah nomor 5. Nah, jadi langkah nomor 1 sampai 4 ini sudah kita tentukan koefisien-koefisiennya atau konstantanya. Sekarang langkah nomor 6 yaitu mencari nilai periode struktur. Atau TA. Jadi kalau TA tadi kira-kira ya tadi ada 6 lantai ya, periodenya kira-kira pasti 6 dibagi 10 yaitu 0,6. Jadi kira-kira akan kisarnya seperti itu 0,6. Jadi kalau TA-nya tadi ketemu patokannya 0,6, kemudian kalian modelkan bangunan kalian didapatkan misal periodenya menjadi 2 detik, maka ada kemungkinan program kalian ada yang salah. Modelnya mungkin ada yang salah. Jadi tadi TA yang apa namanya? N/10 ya, atau 0,1 N, ini hanya sebagai patokan saja, boleh dibuat sebagai patokan. Terus sekarang kita coba hitung menggunakan persamaan ini, TA sama dengan CT dikali dengan HN ya, HN pangkat X. HN ini adalah ketinggian total struktur, X tadi sudah, ini X, ini CT. Sekarang tadi hanya berapa ya? Jadi
ketinggiannya dari 4 tambah 3,5 dan seterusnya sampai lantai 6. Kalau kita hitung, kita dapatkan berapa ini? Oke, 21,5. Benar ya, 21,5. Jadi CT-nya kita masukkan 0,0466 kali 21,5 pangkat 0,9. Kemudian kalau kita hitung akan langsung ketemu 0,74 detik. Jadi ini kira-kira sama 0,6 sama 0,7 ya, kira-kira sama ya, beda sedikit. Jadi nggak masalah. Masuk ke langkah nomor 6, mencari nilai K. Jadi mencari nilai K, tadi batasan K-nya itu karena T-nya itu antara 0,5 sampai 2,5, maka kita harus cari dengan interpolasi. Jadi tadi 0,5. Ini TA-nya ya, TA-nya itu tadi 0,74 di antara 0,5 dan 2,5, maka kita harus cari dengan interpolasi. Di rumusnya Y sama dengan Y1 plus Y2 min Y1 seperti ini ya, dikali X min X1 per X2 min X1 seperti ini. Jadi Y1-nya mungkin kalau kemarin saya ajarkan ini ya, jadi kita buat kolom-kolom seperti ini. Ini ada Y yang akan kita cari, ini X-nya ya. Y itu misal adalah T. Kemudian X itu adalah K. Ini ada, gimana kemarin? Saya agak lupa. Y1, Y, Y2. Ini ya, X1, X, dan X2. Jika nilai T itu adalah, oh ini mungkin kebalik ya. Gimana sih? Jadi Y itu adalah K. Oke, K. Kebalik. T itu adalah X. Jika nilai T-nya adalah 0, benar ya, T 0,5, maka Y-nya adalah atau K-nya adalah 1. Jika nilai T adalah 2,5, maka nilai K adalah berapa? 2 ya. Jadi batasannya 1 sama 2. Maka X ini adalah 0,74 TA-nya. Y-nya yang akan kita cari. Jadi seperti itu. Jadi Y1 adalah 1 plus Y2-nya 2 min berapa? 1 ya. Min 1 dikali dengan X-nya 0,74 min 0,5 dibagi 2,5 min 0,5. Jadi kalau langsung saja ini sudah saya hitung, hasilnya adalah 1,12. Itu adalah nilai K dari interpolasi linear. Langkah nomor 6. Sekarang langkah nomor 7. Langkah nomor 7 apa tadi? Oke, mencari CS atau nilai koefisien respon seismik. Saya tuliskan. Menghitung nilai koefisien atau CS-nya. Ini yang mungkin langkah yang mungkin agak panjang sedikit, tapi nggak apa-apa. Kita hitung rumusnya CS sama dengan nanti SDS per I dibagi R dibagi IE. Di R per IE dulu itu digunakan sebagai pembagi SDS. Jadi SDS-nya tadi di atas berapa tadi? 0, berapa? 0,8, 0,6 ya. 0,684 ini ya. Kita masukkan 0,684 dibagi R-nya tadi. Oh ya, kita belum dapat R ya. Oh, kita tadi baru menentukan strukturnya, kita belum mencari nilai R. Kita kembali lagi ke tabel. Jadi tadi strukturnya yang digunakan adalah nomor berapa ini? Nomor 5 ya. Rangka beton bertulang pemikul momen khusus. Nilai R itu ada di ini ya. Jadi koefisien modifikasi respons R-nya adalah 8. Jadi nomor 5 ini adalah R-nya 8. Kita masukkan di sini. Ini
Ini agak ketinggalan ya, 8. Jadi R-nya 8 dibagi IE-nya 1,5. Kalau kita hitung hasilnya adalah 0,128. Itu langkah nomor 7. Tapi belum selesai sampai sini, kita harus cek batasan-batasan yang ditentukan. Jadi ada batasan maksimal, ada batasan minimal. Jadi nanti yang akan kita gunakan yang mana nanti tergantung dari batasan ini. Apakah CS ini masuk ke dalam batasan atau keluar dari batasan. Ada batasan maksimal. Saya kasih A ya, maksimal. Di CS max. Tadi ini ya, jika T kurang dari TL atau T lebih dari TL, TL-nya kalau kemarin, contoh kemarin berapa ya? Ini, TL-nya adalah 8 detik. Kemudian kita ketahui tadi nilai TA-nya itu 0,7 ya, benar ya, 0,74, artinya dia kurang dari TL. Maka kita gunakan rumus yang sebelah atas, CS max, SDS dibagi T dikali R per IE. Kita masukkan ke situ. CS max, SDS dibagi T ya, dikali R per IE. Oke, benar. Kemudian kita masukkan angkanya 0,684 dibagi periodenya 0,74. Ya benar. Oke. 8 per 1,5. Kalau kita hitung hasilnya adalah 0,173. Artinya nilai CS ini masih berada di bawah batasan maksimal. Jadi sementara masih boleh kita pakai, tergantung dari batasan bawahnya nanti berapa. Atau batasan minimal. Di langkah B ini ya, batasan minimal atau CS min. Di tadi rumusnya CS min 0,0004 kali SDS kali IE, batasan dia harus lebih dari 0,01. Atau di sini ada keterangan lagi khusus untuk lokasi yang nilai S1-nya lebih dari 0,6 G, maka batasannya adalah seperti itu. Sekarang kita coba cek nilai S1-nya berapa. Dari sini. Ternyata kalau kita lihat dari contoh soal kemarin, nilai S1-nya adalah ini di Semarang ya, lokasi yang di Semarang, nilai S1-nya 0,5. Artinya masih kita bisa pakai rumus yang atas ini, CS min 0,004 kali SDS dikali IE. 0,004 kemudian kali SDS kali IE. Nah, hanya 3 ini ya. Jadi kita hitung, kita masukkan angkanya dulu. SDS-nya 0,684, ini 1,5, hasilnya adalah 0,004. Jadi tadi 0,04, kemudian ada keterangan sedikit di paling belakang itu, dia harus lebih dari 0,01. Tapi karena ini yang kita hitung ini adalah kurang dari 0,01, maka batasan minimal CS min-nya itu yang kita pakai adalah 0,01. Jadi kalau dia lebih dari 0,01, misal 0,02, maka yang dipakai adalah 0,02. Tapi kalau misal seperti ini, contoh seperti ini, ketemunya 0, coba kita pakai Excel ya, atau kita pakai kalkulator aja. Kita hitung. Jadi 0,004 dikali 0,684 dikali 1,5. Oke, 0,004104, jadi ya hampir mirip ya. Ya mungkin 0,68 kali 1,5 itu 1 mungkin ya. Jadi ya kira-kira seperti itu. Oke, yang jelas itu. Ketemunya 0,004 sekian, dia kurang dari 0,01, maka yang dipakai CS minimal atau batasan minimalnya adalah 0,01. Dan ternyata nilai CS 0,128 itu masih di atas CS minimal. Artinya kalau kita buatkan suatu timeline seperti ini, atau apa ya, garis batas ya,
Ya, seperti ini nggak apa-apa. Ini minimal, maksimal. Mana minimalnya tadi 0,01, maksimalnya berapa? Ini 0,173. Kemudian CS-nya ternyata 0,128. Dia berada di kira-kira ada di sini. 0,128. Artinya dia masih berada di bagian di range antara minimal dan maksimal. Jadi masih bisa, berarti yang dipakai adalah CS yang 0,128. Dipakai 0,128. Ini mungkin ini mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa kalian coba tanyakan, ajukan di WhatsApp group. Ini kalau misal masih belum paham, coba diulang lagi video dari awal ini yang di bagian 7 ya, hanya di bagian 7 yang mungkin agak sedikit membingungkan. Oke, kita dapatkan CS yang dipakai adalah 0,128. Kemudian langkah nomor 8. Langkah nomor 8, kita menghitung gaya geser dasar seismik, tapi pertama kali kita harus mencari nilai besarnya W. Jadi besarnya W itu berat seismik total. Di berat seismik dari lantai 1 sampai ke lantai 6 atau keseluruhan gedung ya, di atas lantai itu beratnya berapa. Dari 3.500 tambah 4.000 dan seterusnya tambah 4.200. Jadi W W total ya. Jadi W totalnya itu ya tadi ya 3.000 tambah 4.000 tambah 4.000 tambah 4.000 dan terakhir tambah 4.200. Kalau kita hitung itu hasilnya adalah 23.700 kilonewton. Sekarang kita cari menghitung namanya gaya geser dasar seismik. Rumusnya tadi V sama dengan CS. CS yang sudah kita hitung di langkah nomor 7 dikali dengan W. Jadi CS-nya 0,128 dikali 23.000. Hasilnya adalah 3.033,6. Ini langkah nomor 8. Lanjut langkah ke 9. Langkah 9 apa ya? Oke, kita harus menghitung nilai faktor distribusi vertikal. Jadi mulai langkah nomor 9 dan langkah nomor 10. Itu mungkin lebih mudah kalau kita gunakan Excel daripada kita hitung manual ya. Susah malah. Kita pakai Excel saja. Ini mungkin saya perbesar. Jadi kita kolom pertama kita lantai dulu, kita tulis lantai. Kita lantai 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Kita urutkan kebalik. Dari yang pertama adalah lantai atas dulu. Kemudian WX atau berat per lantai. Jadi berat per lantai paling atas itu 3.500. Kemudian 4.000, paling bawah itu 4.200. Benar nggak? Ini 4.000. Kita copy aja. Oke, ini adalah WX. Kemudian HX. HX ini adalah ketinggian lantai X terhadap tanah dasar. Di lantai 1 tadi tingginya ini ya. Di lantai 1 tingginya adalah 4, lantai 2 itu adalah 3,5 tambah 4, 7,5. Lantai 3 itu ya berapa berarti? 11 ya, 11 atau 11,5? 7,5 tambah 3,5 ya 11. Jadi lantai 3 itu tinggal 3,5, 3,5, 4. Jadi 11 dan seterusnya. Jadi kalau kita tulis di sini ini 4, ini 7,5, ini 11 tambah 3,5 ya, kemudian tambah 3,5 lagi 14,5. Kemudian tambah 3,5 lagi 18, tambah 3,5 lagi 21,5. Itu adalah HX. Kemudian sekarang HX pangkat K. Jadi ini langkah-langkah agar menghitung tadi ya. Apa namanya tadi, koefisien dulu, dan nanti kita hitung gaya lateral statik ekuivalennya. HX pangkat K dulu. K-nya tadi 0,9 ya, ingat ya. 0,9 itu ini.
Mana tadi? K, K di mana dia? Oh, K di sini. Oh, bukan 0,9. K-nya ini 1,12. X-nya ini kita panggil pangkat itu seperti ini. Topi ya, pangkat 1,12. Kemudian kita kopikan ke bawah. Kita sederhanakan, mungkin oke, 2 angka belakang koma saja. Kemudian WX dikali HX pangkat K. Jadi WX ini dikalikan dengan HX pangkat K yang ada di situ. Kita tuliskan formulanya dikali biasa, kemudian kita copy ke bawah. Itu adalah, oh ini mungkin saya sederhanakan lagi, nggak ada komanya ya, 0, langsung bulat, dibulatkan saja. Kemudian terakhir, ini ya yang langkah ke-9 tadi ya, C, VX. Jadi rumusnya di atas, WX kali HX pangkat K sudah. Kemudian ini di pembaginya adalah WI kali H, ya W kali HX pangkat K itu kita samkan atau kita jumlahkan. Kita jumlahkan semuanya dari lantai 1 ke lantai 6. Jadi di sini kita sum sama dengan sum yang ini ya. Kita enter, ketemu sekian. Kemudian kita bagi antara ini dibagi dengan totalnya. Kemudian dari yang totalnya ini kita apa namanya? Absolutkan. Ketemu hasilnya seperti itu, kemudian kita copy ke bawah. Kita bulatkan mungkin 3 angka belakang koma. Ini adalah langkah nomor 9, menghitung CVX. Kemudian baru kita menghitung Fx atau gaya gempa statik ekivalennya. Di rumusnya CVX dikali dengan V, gaya geser dasar. Gaya geser dasar, CVX tadi di Excel. Sekarang V-nya itu ada di langkah nomor 8, 3033,6. Jadi ini CVX dikali dengan 3033,6. Kita copy ke bawah. Misalnya adalah sekian, kita mungkin langsung bulatkan penuh saja. Jadi ketemunya adalah seperti ini. Jadi kita sudah dapatkan angka-angka apa namanya gaya gempa statik ekivalen. Kemudian angka ini, gaya Fx ini kita taruh di masing-masing lantai. Jadi entah itu nanti di pemodelan, entah menggunakan program atau kita hitung manual, kita masukkan Fx ini beban terpusat, posisinya ada di, kalau misalnya 3 dimensi ya kita taruh di bagian pusat apa namanya, pusat lantai ya, titik berat lantai. Kalau misalnya cuma 2 dimensi ya kalian taruh di samping nggak masalah, entah di, kalau 2 dimensi kan nggak masalah di pinggir, di tengah atau ya nggak masalah ya kalau 2 dimensi. Kalau 3 dimensi dia harus diposisikan di titik berat massa lantai, titik berat massa lantai. Jadi kita gambarkan saja, kita gambarkan dulu di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi ada 6 lantai tadi ya. Kira-kira seperti ini. Di lantai atas ada Fx besarnya adalah 810, satuannya kilonewton. Kemudian di lantai bawahnya, lantai 5, 759 kilonewton. Bawahnya lagi 596 kilonewton. Lantai berapa ini? Lantai 3 ya? 3 atau 4 itu? 437 kilonewton. Bawah lagi 285 kilonewton. Di sini dia 148 kilonewton. Oke, jadi ini sudah selesai, tinggal nanti dilakukan analisis baik itu menggunakan metode manual, ada kalau kemarin ada metode cross atau metode Clapeyron, atau menggunakan metode di AS4, menggunakan sistem matrix atau menggunakan program, terserah silakan. Yang jelas ini adalah untuk gaya gempanya dimodelkan secara beban statis. Jadi caranya tadi ada langkah 1, langkah sampai langkah berapa? Langkah 10 terakhir ya untuk mencari nilai Fx. Oke, hari ini untuk videonya saya kira cukup. Kalau misalnya masih ada pertanyaan,
bisa diulang, di playback lagi videonya di poin-poin tertentu yang masih bingung, atau kalau misalnya masih belum jelas lagi, kalian boleh tanyakan di WhatsApp grup, nanti akan saya jawab secara lebih detail lagi. Oke, gitu ya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.